hear us when we cry to thee, for those in peril on the sea. O Christ, whose voice the waters heard, and hushed the raging at thy word, who walkest on the foaming deep, and calm amidst its graciously. Oh, hear us when we cry to thee, for those in peril on the sea. O Trinity of love and power, our brethren, shield in danger's hour, from rock and tempest, fire and foe, protect them wheresoe'er they go. Thus evermore shall rise to thee glad hymns of praise from land and sea. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Lagu yang baru saja kita dengarkan tadi judulnya Eternal Father, Strong to Save. Kalau Anda pernah menonton film Titanic, lagu ini menjadi salah satu lagu theme song yang diputar di film tersebut, ya. Lagu ini juga merupakan lagu yang biasanya dinyanyikan para marine, para sailor, supaya mereka punya kekuatan ketika mereka melayani sebagai aparat-aparat negara yang berjaga dengan segala kesulitan mereka di lautan yang luas, berharap pada tangan Allah yang besar menjaga dan menyelamatkan mereka, ya. Bagi Anda juga yang punya suami seorang pelaut, nah ini bagus sekali. Himne ini bisa dinyanyikan supaya Tuhan selalu melindungi di mana saja dia berada. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara hal yang sangat fundamental yang berkaitan dengan lahir baru. Mengapa harus lahir baru? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita periksa dengan baik untuk melihat, ya, bagian yang berkaitan dengan lahir baru. Nah, saudara, saya menuliskan ada beberapa hal, prinsip-prinsip penting berdasarkan firman Allah berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mengapa harus lahir baru? Sekali lagi, bagi Anda yang mengikuti program ini melalui live on Facebook, Anda bisa bertanya di dalam kolom komentar, memberitahu saya di mana Anda berada supaya kami tahu jangkauan siaran ini. Dan saya senang juga bisa menyapa semua teman-teman yang selalu setia mendukung gerakan Sound Doctrine, yang selalu menyaksikan program kami dan belajar bersama melalui kuliah terbuka di Eleos Theological School atau juga melalui Bible Independent Church. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita
periksa di dalam firman Tuhan, saya menyimpulkan sebagai berikut, bahwa seseorang yang mati secara rohani atau manusia berdosa itu adalah seseorang yang tidak dapat melihat. Begitu ya. Baik, saya menyapa dulu. Terima kasih untuk Ibu Rina dari Batam. Terima kasih untuk komentarnya. Dan Ibu Oike Abram, memang saya mengalami kesulitan melakukan siaran langsung dari Zoom. Itu sebabnya untuk sementara tidak digunakan Zoom ya. Kemarin ada kesulitan untuk Zoom, dan karena ini kuliah kita secara terbuka, maka tersedia melalui Facebook ya Bu Oike ya. Nanti besok baru kita kuliah melalui Zoom seperti biasa begitu ya. Tapi malam hari ini adalah kuliah secara terbuka, dan memang saya melakukannya melalui StreamYard. Terima kasih juga dari Jayapura, Pak Ulpa Wanto Tandi Bulo ya. Jadi ada dari Batam yang sudah memberikan komentar, ada dari Balikpapan yang sudah memberikan komentar, dan ada dari Jayapura ya. Puji Tuhan, dari berbagai wilayah di Indonesia sudah merespon dan selalu merespon ketika menyaksikan dan belajar program Sound Doctrine melalui Facebook. Nah, kembali lagi saya mau jelaskan, saudara, seseorang yang masih mati secara rohani atau kita sebut manusia yang berdosa itu tidak mampu melihat. Ya, yang pertama ya. Jadi orang yang mati secara rohani itu disimpulkan juga dia buta secara rohani. Ya, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Lalu seseorang yang mati secara rohani, orang tersebut juga tidak mempunyai pengertian akan perkara rohani. Ya, lalu yang ketiga, seseorang yang mati secara rohani adalah seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk datang kepada Kristus. Nah, jadi sekarang kita bisa menyimpulkan, kembali lagi saya sampaikan hal ini, manusia yang berdosa, manusia yang mati secara rohani, pikirannya mati, hatinya mati, kehendaknya mati, sehingga orang tersebut tidak mampu melihat ya. Firman Allah berkata, Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Nah, problem ini menjadi problem yang utama apabila seseorang yang mati secara rohani, maka mereka dengan kekuatannya sendiri tidak akan mampu melihat kerajaan Allah, tidak akan mampu datang kepada Kristus, tidak akan mampu memahami hal-hal rohani. Jadi manusia yang mati secara rohani, Alkitab bilang mereka adalah manusia duniawi, ya. Nah, Alkitab bilang agar orang bisa mengerti firman Tuhan, agar orang bisa mengerti pembicaraan tentang hal-hal rohani, maka orang tersebut harus diubah dulu menjadi manusia roh. Artinya orang yang mati tersebut harus dihidupkan kembali.
1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita ada dua jenis manusia di dunia ini. Ada manusia duniawi, manusia-manusia yang hanya berjalan di dalam mata jasmani, manusia-manusia yang hatinya masih tertutup terhadap perkara-perkara rohani, manusia-manusia yang tidak mempunyai kemauan atau keinginan untuk mencari kehendak Allah, atau mereka sulit memahami apa yang disampaikan oleh firman Allah, maka manusia-manusia itu masih mati secara rohani. Begitu. Memang mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka mati secara rohani. Secara fisik memang masih hidup. Tetapi mereka tidak punya keinginan untuk mencari perkara-perkara rohani. Hatinya tidak terbuka terhadap firman Allah. Mereka tidak mau belajar tentang firman Allah. Mereka tidak mau duduk untuk merenungkan firman Allah. Mereka kelihatannya rohani secara luar. Tetapi di dalam hati mereka, sebenarnya mereka tidak merindukan Allah. Jadi sampai di sini mudah-mudahan engkau mengerti siapakah yang disebut dengan manusia duniawi itu. Manusia yang mati secara rohani, pikirannya tidak terbuka terhadap perkara-perkara Allah, hatinya tidak terbuka terhadap perkara-perkara Allah, kemauan dan keinginannya tidak mau mendatangi Allah. Manusia-manusia ini bisa saja lahir dari keluarga Kristen, bisa saja berada di gereja Kristen, bisa saja manusia-manusia ini melayani Tuhan, tetapi semuanya dilakukan dalam kedagingannya, dalam fisiknya yang terbatas, hanya untuk memuaskan fisiknya yang terbatas, hanya untuk dilihat orang. Tetapi dia tidak mau kalau diajak untuk belajar firman Tuhan, dia tidak mau pasti. Kalau diberitakan firman Tuhan, dia tertutup hatinya kepada firman Tuhan itu. Kalau diajak untuk belajar sound doctrine, dia tidak mau belajar sound doctrine itu. Dia hanya mau hal-hal yang bersifat kegiatan rohani. Pada dasarnya manusia ini masih mati secara rohani. Tapi dia tidak sadar, dia berpikir karena dia lahir Kristen, mungkin minggu dia pergi ke gereja, artinya pergi menghadiri kebaktian gereja, mungkin dia menjadi majelis di dalam gerejanya tersebut, organisasi, mungkin dia banyak melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan rohani, tapi hatinya masih tertutup terhadap hal-hal yang rohani. Dia tidak bisa membaca Alkitab, dan Alkitab tidak bisa menunjukkan kepada dia sebuah rahasia-rahasia yang membuat hidupnya itu mencari Allah. Nah, saudara, dari sini saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa kondisi-kondisi ini sangat berbahaya, saudara. Mengapa? Karena tidak mengerti. Dia tidak pernah menjadi manusia roh. Begitu ya. Hanya berfungsi sebagai manusia duniawi. Alkitab katakan apa yang disampaikan oleh Roh Allah tidak pernah akan dimengerti. Itu sebabnya Alkitab katakan mereka tidak mampu menemukan jalan untuk
mencari kerajaan Allah. Jadi 3 hal ini yang tidak mampu dilakukan oleh manusia yang mati secara rohani, yaitu tidak mampu melihat keindahan kerajaan Allah. Hidupnya itu masih hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana menyenangkan hati Allah. Anda bisa cek Facebooknya itu penuh dengan hal-hal yang sampah. Benar, saudara. Pasti dia cuma share-share, bukan share firman Tuhan. Tidak ada keinginan untuk memberitakan firman Tuhan karena memang dia masih mati secara rohani. Orang ini mungkin sudah bertahun-tahun ada di dalam gereja sebagai orang Kristen. Mungkin sudah dibaptis, mungkin dia aktif, mungkin terlibat di dalam gereja. Anda bisa lihat bentuk-bentuk luarnya. Tidak ada keinginan untuk mencari Allah lebih lanjut. Dia stop sampai di dalam situasi di mana dia merasa dia sudah menjadi orang Kristen. Mengapa? Karena orang tersebut belum pernah mengalami regenerasi dari Allah. Dia berpikir dia sudah dilahirkan kembali. Tapi sebenarnya dia masih menjadi manusia yang duniawi. Manusia yang cinta akan uang. Begitu fokus hidupnya hanya hidup yang sementara ini. Mencari uang, bekerja, berusaha, yang menyenangkan komunitasnya. Tidak ada kerinduan untuk berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk menjadi orang yang mempertahankan diri untuk menyenangkan hati Allah. Yesus katakan bahwa jalan mengikut Yesus itu adalah jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Jalan tersebut tidak dimasuki oleh banyak orang, tetapi hanya sedikit orang yang melewati jalan tersebut. Jadi matanya itu masih buta, begitu ya. Ya, Yohanes 3 ayat 3 berkata, "Aku berkata kepadamu," Yesus katakan, "sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata dilahirkan kembali ini adalah kata lahir baru atau disebut dengan regenerasi. Jadi dilahirkan bukan dari manusia, tetapi dilahirkan oleh Allah. Bertanyalah kepada hidupmu, apakah saya sudah mengalami kelahiran kembali? Kalau hidupmu tidak pernah merindukan firman Tuhan mengubah hidupmu, kalau hidupmu tidak pernah berdiri teguh di atas sound doktrin, mempertahankan kebenaran firman Allah, engkau ya kalau hidup kompromi, engkau tidak peduli, yang penting ya engkau katakan ya saya bisa makan hari ini, saya bisa hidup hari ini, yang penting saya bisa berusaha hari ini, maka engkau tidak pernah dilahirkan kembali menurut saya. Belum masuk pada situasi dilahirkan kembali. Lihatlah orang-orang yang seperti itu, bahwa mereka tidak mampu melihat keindahan kerajaan Allah. Fokus hidupnya adalah berfokus pada hidup jasmani. Mereka berpikir, ya saya sudah Kristen, ya nanti kalau sudah tua, ya nanti ya bagaimana ya, mati ya biasa aja. Tidak ada kerinduan untuk mencari hal-hal rohani. Tadi saya katakan, yang kedua, tidak mengerti. Begitu. Mereka membaca Alkitab sebagai sebuah buku yang biasa. Mereka mendengarkan khotbah
hatinya tidak terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak punya keinginan untuk mencari apakah yang disebut dengan kebenaran tersebut. Karena apa? 1 Korintus 2 ayat 14 bilang, karena mereka masih menjadi manusia duniawi, dilahirkan secara jasmani, tapi belum dilahirkan secara rohani atau dilahirkan oleh Allah sendiri. Begitu ya, belum mengalami kelahiran yang kedua. Tadi saya katakan, kelahiran pertama secara jasmani dan mereka stuck di situ, stagnan di situ. Hidupnya terus-menerus berada di situ, bergumul saja dengan kehidupan sehari-hari dan tidak pernah ada kerinduan untuk mencari Allah. Tidak pernah bertanya, aduh, hidup ini kok umur saya sudah sekian, apa yang sudah saya lakukan? Bukankah hidup ini adalah sesudah nanti akan ada penghakiman dari Tuhan. Saya harus melakukan sesuatu yang lebih baik, tapi mereka tidak mampu untuk membuat hidupnya itu lebih baik. Jadi berjalan begitu terus, berjalan begitu terus, berjalan begitu terus. Mengapa? Karena dia tidak mengerti. Tadi saya bilang, karena ketidakmengertiannya itu membuat dia terbatas untuk mencari Allah, untuk mencari kerajaan Allah, untuk mencari firman Allah. Tidak ada kerinduan untuk bertanya, Tuhan, mengapa firman-Mu bicara begini? Kalau firman Tuhan bicara begini saya tidak mengerti. Saya harus bertanya kepada orang yang tahu. Saya akan mencari Engkau. Tidak ada keinginan untuk menambahkan hal-hal yang alkitabiah di dalam hidupnya. Bahkan dia berpikir bahwa hal-hal yang rohani itu, yang bersifat kerajaan Allah itu adalah sebuah kebodohan. Buang-buang waktu. Saya tidak ada waktu untuk dengar khotbah. Saya tidak mau dengar khotbah. Ya sudah, dia hanya mengenang masa lalu. Begitu, coba lihat. Facebooknya penuh dengan hal sampah. Saya sudah bilang, share hal-hal yang bodoh di Facebooknya. Tidak ada kerinduan untuk terbuka kepada firman Allah dan mencari Allah. Ini hanya satu contoh yang bisa saya lihat. Kemudian orang tersebut tidak bisa datang kepada Kristus. Dia sudah tahu tentang Kristus, tapi dia tidak mengalami Kristus itu. Mengapa? Karena dia belum mengalami panggilan efektif dari Allah itu. Yohanes 6 ayat 44 sampai 45. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya, di sini dikatakan tidak ditarik oleh Bapa. Nah, saudara, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Yesus berkata kemudian, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Begitu. Lalu bagaimana hal ini terjadi, saudara? Tadi saya katakan dari 3 konsep yang awal. Tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti, tidak bisa datang kepada Kristus. Lalu bagaimana? Nah, saudara, yang pertama-tama yang harus kita mengerti bahwa Allah sendiri yang bisa menghidupkan kita sehingga hidup kita yang mati secara rohani mampu dihidupkan sehingga kita bisa merespon kepada firman Allah, yaitu bertobat dan percaya. Begitu. Coba ingat-ingat kapan engkau bertobat, kapan engkau percaya, apakah hal ini sudah pernah terjadi dalam hidupmu.
Mengapa orang-orang yang tidak mampu bertobat dan tidak mampu percaya karena mereka masih terikat kepada dosa? Tadi saya bilang, mati secara rohani. Ikatan dosa itu masih ada di dalam hidupnya, sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah. Dia tidak mau percaya kepada Allah. Dia tidak mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Saudara, ini yang menjadi problem manusia masa kini. Mengapa? Karena dosa mengikat hidupnya, sehingga dia tidak mampu bertobat dan tidak mampu percaya kepada Allah, tidak mampu merespon kepada Allah. Kenapa saudara dikatakan hatinya, pikirannya, kehendaknya masih mati secara rohani? Karena dosa masih mengikat hidupnya. Terikat kepada dosa artinya seluruh keberadaan hidup, kehendak, dan kemauan berada di bawah ikatan kuasa dosa. Nah, ini saya bilang persoalannya, mereka memilih hidup dalam dosa, tapi mereka mati secara rohani. Saudara, sebenarnya secara legal Kristus sudah mati dan membayar harga dosa manusia. Cuma persoalannya mengapa sebagian orang masih mati secara rohani dan sebagian orang hidup secara rohani. Mengapa, saudara? Ada persoalan di situ. Karena apa? Mereka tidak bisa mengalami efektivitas dari harga kematian Yesus di kayu salib. Jadi kematian Yesus di kayu salib untuk membayar dosa manusia itu ditawarkan untuk semua. Tetapi persoalannya ada orang yang tetap mati di dalam rohaninya, tetap mati di dalam dosa. Mereka tidak mengalami benefit dari kematian Kristus tersebut. Nah, saya mau katakan, saudara, bahwa kita membutuhkan Roh Kudus untuk memberikan kepada kita natur yang baru melalui regenerasi atau lahir baru. Tadi saya bilang. Jadi orang-orang yang masih mati secara rohani, sekalipun Yesus sudah mati untuk dosa mereka, tetapi karena mereka masih mati secara rohani, maka kematian Kristus itu tidak bisa menyentuh hidup mereka. Artinya benefit daripada kematian Yesus itu tidak bisa membayar dosa mereka. Kenapa? Karena mereka masih mati secara rohani. Karena natur mereka masih natur manusia duniawi. Sekali lagi saya mau katakan, jadi secara legal ya, ini kan sudah terjadi bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Siapapun sebenarnya. Tetapi benefit itu hanya bisa dialami melalui Roh Kudus yang memberikan kepada kita itu regenerasi atau lahir baru. Jadi pertama-tama Allah akan memberikan kepada kita lahir baru itu. Sesudah itu maka orang yang mengalami lahir baru itu, yang mengalami regenerasi itu akan mampu untuk merespon. Responnya apa? Bertobat
dan percaya. Begitu ya. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus. Nah, saya mau tunjukkan beberapa hal yang orang berpikir bahwa itu benar. Ini dari teori Arminian. Teori Arminian ini banyak dipercaya orang. Dan menurut saya teori ini tidak alkitabiah. Karena orang berpikir bahwa melalui iman mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi, Arminian mengajarkan bahwa pertobatan dan iman terjadi karena manusia merespon panggilan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya menurut Arminian itu ada kerjasama, yaitu Allah memberikan kasih karunia, lalu manusia merespon kepada Allah. Jadi mereka berpikir pertobatan itu terjadi, keselamatan itu terjadi, iman itu terjadi karena ada keterlibatan dua pihak, yaitu Allah dan manusia. Dan ini sebenarnya kesalahan total. Tadi saya sudah katakan bahwa lahir baru itu hanya terjadi dari Roh Kudus saja. Tidak ada kerjasama dari pihak manusia. Sekali lagi, bahwa lahir baru terjadi oleh karena Roh Kudus yang bekerja untuk melahirbarukan hidupmu. Bukan karena engkau merespon kepada kasih karunia Allah. Tidak. Manusia yang mati tidak mampu untuk merespon. Tadi saya sudah bilang, bagaimana mungkin orang yang mati bisa merespon? Tadi saya sudah katakan di awal, orang yang mati tidak mengerti. Seberapapun engkau beritakan firman Allah itu, mereka tetap menolak. Engkau ajak-ajak dia, ayo ikut sound doktrin. Dia tetap katakan tidak. Kenapa? Karena dia sudah sok tahu. Dia merasa dia sudah diselamatkan. Itu contoh. Dia merasa bahwa dia sudah Kristen sejak awal. Dia merasa bahwa dia sudah tahu tentang Alkitab. Padahal dia tidak mengerti kebenaran utama. Nah, Arminian juga berkata, kalau kamu percaya, maka Allah akan menjawab imanmu sehingga kamu bisa lahir baru. Jadi dipikir orang datang kepada Tuhan karena percaya. Nah, ini yang ingin saya koreksi mengenai paham-paham ini. Mengapa? Karena kalau kamu merasa kamu bisa percaya kepada Tuhan, maka seumur hidupmu kamu akan menjaga terus rasa percaya itu, sehingga setiap kehidupanmu adalah usaha yang engkau lakukan supaya engkau bisa masuk surga. Ini kesalahan total. Begitu. Kita hanya bisa percaya kepada Tuhan apabila Allah sudah melahirbarukan kita. Nah, bagaimana itu, Pak Wanda? Ini kami bingung ini. Nah, makanya saya ingin memberikan beberapa argumentasi yang penting. Bahwa iman dan pertobatan adalah bukti, bukan yang menyebabkan engkau lahir baru. Ya, sampai sini jelas nggak? Jadi iman dan pertobatan itu adalah bukti. Begitu. Orang mengalami dulu lahir baru karena Roh Kudus melahirbarukan dia, sehingga orang yang mati itu bisa hidup kembali,
pikirannya bisa menyelami perkara-perkara rohani, imannya bisa hidup, sehingga juga kehendaknya bisa merespon kepada Allah. Jadi lahir baru ini atau regenerasi ini terjadi lebih dulu. Begitu ya. Jangan dibalik. Begitu. Sekali lagi, iman dan pertobatan adalah bukti. Begitu. Untuk melihat, untuk memahami apakah seseorang sudah lahir baru, kita perlu mengujinya di sini. Apakah orang tersebut mempunyai iman kepada Yesus? Apakah orang tersebut mempunyai pertobatan kepada Yesus? Itu adalah bukti. Siapa yang menyebabkan orang lahir baru? Ya Allah saja. Karena dikatakan bahwa Allah semata-mata yang memberikan keselamatan kepada manusia. Keselamatan itu bukan hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Jadi orang-orang yang sudah lahir baru, saya akan pastikan hidupnya selalu berada di dalam iman dan pertobatan. Orang-orang yang lahir baru tidak akan pernah menyangkal Kristus di dalam keseluruhan hidupnya. Amin, saudara. Jadi bukan karena menikah lalu dia pindah agama, bukan karena dia punya jabatan lalu dia tinggalkan Yesus, bukan karena dia mempunyai keuangan yang banyak lalu ditawarkan untuk tinggalkan imannya. Mengapa? Karena Allah yang memberikan kepada dia regenerasi. Maka regenerasi itu akan terus terjadi di dalam hidupnya. Kelahiran barunya itu akan terus terjadi dalam hidupnya. Dan dia apa? Tidak akan takut sekali untuk hidup terus menerus menjaga kelahiran barunya. Tidak. Mengapa? Karena keselamatannya terjadi Allah yang melakukannya, bukan karena dia yang melakukannya. Nah, kemudian argumentasi yang kedua, pertobatan dan iman adalah buah-buah dan akibat dari pekerjaan Allah. Nanti saya akan tunjukkan hal tersebut. Jadi Allah bekerja terlebih dulu. Orang yang mati tadi, ya, itu harus dihidupkan oleh Allah dulu. Contohnya kan, jadi tidak pernah ada contoh seperti ini. Ada orang yang mati, tiba-tiba dia sudah bosan, begitu ya. Dia sudah bosan. Aduh, saya sudah bosan ini dengan kematian. Sudah 20 tahun mati. Sudah ada di dalam kuburan. Lalu dia datang kepada dokter. Mungkin dia beri mimpi kepada dokternya. Supaya dokternya melakukan sesuatu kepadanya. Sehingga dokter bisa mengoperasi dan melakukan mujizat padanya. Sehingga dia bisa hidup kembali. Kan tidak pernah ada seorang yang seperti itu. Orang yang mati, mana bisa dia bosan karena kematiannya. Orang yang mati akan mati terus. Tidak akan bisa menjadi hidup kalau Allah tidak membangkitkan dia. Dan orang yang mati itu tidak bisa menjadi bosan ya di kuburan karena sudah lama dia mati, tidak ada orang yang kunjungi. Aduh, aku sudah bosan ini mati, aku mau hidup. Tidak bisa, saudara.
Sama seperti orang yang mati secara rohani. Dia tidak bisa tiba-tiba menjadi hidup tanpa dibangkitkan oleh Allah. Saya akan memberikan contoh kasus. Kisah Para Rasul 16 ayat ke-14. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Dikatakan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Alkitab katakan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Perhatikan ayat di sini dikatakan Tuhan pertama-tama, saya mau tunjukkan di sini, mengirimkan hambanya Paulus, ya. Begitu ya. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi Injil harus diberitakan. Tanpa Injil diberitakan, maka tidak ada orang yang mendengar Injil dan orang tidak akan mampu menerima kasih karunia. Lihat tadi dikatakan bahwa Tuhan membuka hati Lydia. Jadi yang pertama Allah yang menyebabkan hati Lydia terbuka. Jadi ini keinginan atau kebangkitan secara rohani atau pikiran yang dihidupkan kembali, iman yang dihidupkan kembali itu bukan muncul dari dirimu sendiri. Engkau tidak diselamatkan karena percaya kepada Tuhan. Tidak, harus dibalik. Tuhan menyelamatkan engkau sehingga engkau mampu menjadi percaya kepada Tuhan. Lihat. Jadi dibalik konsepnya. Begitu. Jangan katakan bahwa saya menjadi percaya. Begitu. Karena saya mendengarkan firman. Tidak. Begitu. Allah membuka dulu hatimu apabila malam hari ini saya memberitakan firman Tuhan ini kepadamu dan engkau mendengar ini dan Allah membuka hatimu lalu engkau menjadi percaya, maka itulah yang terjadi dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Begitu. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah saja yang sanggup membuka hati orang. Bahwa Allah saja yang bisa menghidupkan mayat-mayat rohani tersebut. Bahwa Allah yang sanggup melahirbarukan. Tidak ada manusia yang bisa melahirbarukan manusia lain. Tetapi lahir baru terjadi dari pihak Allah. Jadi Allah adalah satu-satunya pihak yang memberikan atau yang menyebabkan iman kita menjadi hidup, menyebabkan kita bisa merespon, bisa bertobat dan percaya. Jadi apa? Seseorang harus bertobat dan percaya supaya ia bisa diselamatkan. Ya, ini kesimpulannya. Ya, jadi harus bertobat dan percaya supaya dia bisa diselamatkan. Ya, saya tunjukkan ini. Setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Injil akan diselamatkan. Pertobatan dan iman adalah tindakan bebas dari manusia. Mengapa orang menolak Injil? Mengapa orang tidak mau percaya kepada Tuhan? Mengapa orang tidak mau mendengar pemberitaan sound doktrin? Mengapa? Ya karena dia masih rohaninya mati. Dia mempunyai kebebasan untuk menolak begitu. Begitu. Jadi karena rohaninya mati, dia tidak dilahirbarukan oleh Allah, maka dia
tidak merespon. Dan ini kan tindakan bebas. Dia tidak bisa merespon karena imannya tidak dihidupkan. Begitu kan? Begitu kan? Kemudian kita lihat di sini, pikiran manusia, hati dan kehendaknya harus melepaskan dosa dan menerima Kristus. Nah, persoalannya di sini, karena sifat berdosa manusia, maka dia tidak mampu bertobat dan percaya. Tadi saya katakan, jadi Allah lah satu-satunya yang bisa melahirkan dia kembali, menghidupkan dia kembali, sehingga dia punya kemampuan untuk bertobat dan percaya. Begitu. Sampai di sini jelas saudara ya, bahwa keselamatan itu hanya terjadi karena kasih karunia Allah saja. Kalau ditanya, Pak Wanda mana yang lebih dulu? Lahir baru atau iman? Saya akan jawab kepada saudara, yang lebih dulu terjadi adalah lahir baru. Tanpa dilahir barukan, maka orang tidak mampu terbuka kepada firman Tuhan. Begitu. Tapi apa? Injil itu harus diberitakan, saudara. Lihat di sini bagaimana Allah mengirimkan seseorang yang bernama Paulus untuk memberitakan Injil. Kalau engkau sudah diselamatkan Tuhan, lalu engkau tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan, misalnya ini. Ini ada pertanyaan besar. Orang yang sudah diselamatkan Tuhan, kerinduan hatinya adalah menyampaikan firman Tuhan supaya orang lain bisa diselamatkan oleh Tuhan. Begitu. Tanpa kita memberitakan Injil, maka kasih karunia Tuhan tidak akan menyentuh hidup orang itu. Coba lihat. Bagaimana Tuhan membuka hati. Ya, saya mengoreksi juga pandangan-pandangan hyper Calvinis. Orang yang hyper Calvinis berkata bahwa Allah bisa melahirbarukan manusia tanpa manusia itu perlu bertobat, tanpa manusia itu perlu datang kepada Tuhan, tanpa manusia itu mendengar Injil. Ini hyper Calvinis. Orang-orang yang hyper Calvinis itu percaya 100% pada kedaulatan Allah, bahwa Allah sanggup melakukan apa saja untuk menyelamatkan. Tapi kan Allah tidak bisa menyangkali firman-Nya, bahwa orang bisa datang kepada Kristus apabila terjadi crossing path dengan Injil tersebut. Apabila dia terekspos kepada kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidupnya. Jadi ketika kita sampaikan Injil, jadi pertama-tama dulu Tuhan menyediakan jalan. Apa itu jalan yang Tuhan sediakan? Tuhan mengirimkan orang melakukan investasi melalui manusia yang akan dipakainya. Malam hari ini saya bertanya kepadamu, apakah engkau mau hidupmu menjadi tempat begini? You will allow God to invest into your life by providing your life to be His vessel. Begitu. Jadi kalau kita tidak memberikan hidup kita, ya orang bertanya kepada saya, bagaimana Pak seseorang, apakah orang itu bisa dipilih Tuhan atau tidak? Saya katakan kalau kita tidak memberitakan Injil kepada orang tersebut, maka kasih karunia tidak akan turun kepada hidupnya. Dan kalau kasih karunia tidak akan turun kepada hidupnya, bagaimana Tuhan membuka hatinya sehingga dia bisa percaya kepada Injil? Itu sebabnya saya memberitakan Injil ini, memberitakan sound doctrine ini. Begitu saya akan terus memberitakan Injil. Saya akan terus memberitakan Injil. Mengapa? Kalau saya memberitakan Injil, saya akan percaya bahwa Injil akan menyentuh hati orang yang masih mati
secara rohani. Dan saya percaya dan berharap, saya berdoa bahwa Tuhan akan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan atau sehingga ia willing to accept, ya, apa? Sound doctrine. Begitu. Nah, ini saya menghimbau, saya mengajak kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tanpa kita memberikan hidup kita untuk memberitakan firman Tuhan itu, maka kasih karunia Tuhan tidak akan turun ke dalam hidup seseorang. Nah, apabila kita tidak memberitakan firman Tuhan, maka Roh Kudus tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja di dalam hidup seseorang. Ingat baik-baik, Roh Kuduslah satu-satunya yang bisa menyebabkan seseorang dilahirbarukan, mengalami regenerasi. Ketika dia sudah dilahirkan kembali, maka imannya dihidupkan, keinginan dan kemauannya terbuka kepada Allah, pikiran dan hatinya, hati yang keras membatu itu akan menjadi hati yang dilembutkan oleh Allah, sehingga hatinya terbuka. Contoh Lydia itu. Contoh yang bagus sekali tadi. Kita tidak akan melihat seseorang mengalami perubahan, mengalami kebangkitan rohani. Manusia yang mati itu tidak bisa dibangkitkan Allah tanpa kita menyampaikan firman Allah. Ketika kita menyampaikan firman Allah, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Saya percaya malam hari ini ada banyak orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya malam hari ini ada banyak orang yang mendengarkan berita Injil ini disampaikan bahwa hanya di dalam nama Yesus secara legal Yesus sudah menebus setiap dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Apakah Anda mau mengalami benefit itu? Percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Allah akan bekerja di dalam hatimu, akan melahirbarukan engkau, sehingga ketika engkau lahir baru, imanmu akan dibangkitkan dan engkau datang kepada pertobatan. Mengapa saudara? Orang-orang yang lahir baru, Alkitab katakan, mereka akan melihat kerajaan Allah. Bukankah ini luar biasa? Ketika seseorang mengalami pekerjaan Allah dalam hidupnya, ketika seorang mengalami regenerasi, Yesus katakan, maka dia dapat melihat kerajaan Allah. Itu. Engkau akan rindu untuk mencari Allah. Kebenaran-kebenaran Allah akan terbuka bagimu. Firman Allah bukan lagi kebodohan bagimu. Engkau akan mencintai Tuhan tanpa batas. Engkau akan melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, bernyala-nyala. Engkau akan mencintai Tuhan untuk mempelajari firman-Nya sehingga engkau bisa melakukan semua kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Begitu. Jadi semuanya akan terbuka, Tuhan akan memimpin dalam semua kebenaran. Engkau akan tambahkan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam hidupmu satu demi satu, sehingga engkau semakin lama semakin menjadi orang yang Alkitabiah. Begitu ya. Lalu apa? Engkau akan datang kepada Kristus. Karena apa?
Karena engkau mengalami panggilan efektif dari Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Kepada Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya ingin Anda membuka hati Anda. Bila Anda selama ini mencari Tuhan, mungkin Anda telah mencarinya begitu lama, tapi Anda sulit menemukan. Karena mungkin hatimu masih tertutup kepada Tuhan. Mungkin engkau masih lebih peduli terhadap perkara-perkara duniawi. Engkau masih selalu khawatir dalam hidup ini, memberikan banyak sekali perhatian kepada kehidupan pribadimu. Mengapa? Karena roh Tuhan belum menyentuh hidupmu. Sehingga engkau tidak membutuhkan Tuhan. Begitu. Sehingga banyak kali firman Tuhan datang kepadamu, engkau tidak mengerti. Tapi malam hari ini saya berdoa, biar Tuhan menyentuh hidupmu. Biar Tuhan menjamah hidupmu. Sehingga engkau bisa terbuka bagi kebenaran firman Tuhan. Engkau dilahirbarukan. Sehingga imanmu dihidupkan oleh Allah. Sehingga engkau bisa percaya kepadanya, datang kepadanya, bertobat. Dan dikatakan engkau mampu datang kepada Kristus. Karena engkau sudah menjadi manusia rohani. Bapa di surga, hamba berdoa. Bagi setiap orang yang mendengarkan program ini. Di mana saja mereka berada ya Tuhan. Baik yang ada di Indonesia, yang ada di Australia, baik yang ada di New Zealand, baik yang ada di Kanada, yang ada di Eropa Tuhan. Baik yang ada di Amerika ya Tuhan. Mereka yang mendengarkan program ini, atau mereka yang nanti mendengarkan program siaran ulangan ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan, bukalah hati mereka Tuhan. Supaya mereka bisa melihat kerajaan Allah. Bukalah hati mereka ya Tuhan. Supaya mereka bisa mengerti kebenaran-kebenaran rohani daripadamu. Dan saya berdoa ya Tuhan supaya mereka bisa datang kepada Kristus. Karena Kristus adalah jawaban yang mereka cari. Kristus satu-satunya. Kristus yang telah menyelamatkan. Kristus yang telah menebus, membayar harga dosa di kayu salib. Saya berdoa agar manfaat kematian Kristus itu bisa dialami Tuhan. Oleh teman-teman kami yang mendengarkan program ini, yang melihat program ini Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa juga bagi teman-teman yang saat ini Tuhan sudah datang kepadamu. Saya berdoa agar mereka datang lebih sungguh-sungguh lagi. Agar mereka Tuhan boleh menyadari bahwa mereka perlu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan sound doktrin kepada orang-orang lain. Supaya kasih karunia Allah turun dan mendatangi setiap orang yang belum percaya. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Hamba selesai berbicara dan hamba percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang sanggup membuka setiap hati yang keras, memampukan setiap orang untuk melihat keindahan kerajaan Allah itu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Eternal Father, strong to save, whose love hath conquered
Hear us when we cry to thee, for those in peril on the sea. O Trinity of love and power, our brethren, shield in dangers out, from rock and tempest, fire and foe, protect them wheresoever they go. Thus evermore shall rise to thee glad hymns of praise from land and sea.